anak-anak, ketemu lagi di Science Edu 9174. Hari ini Miss Gita mau ajak kalian menanam biji kacang dan biji jagung lalu membandingkan hasilnya. Tapi jangan lupa untuk tetap klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga nih, as always, untuk tetap like, share, dan juga komen supaya konten YouTube Miss Gita selalu bermanfaat bagi semua orang. Nah, tujuan eksperimen kita pada hari ini adalah kalian mampu menanam biji kacang-kacangan dan jagung pada medium sederhana. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi perbedaan dari hasil pertumbuhan biji-biji tersebut. Supaya kalian lebih paham, yuk sama-sama dengan Miss Gita, kita langsung bereksperimen. Check it out. Nah anak-anak, berikut ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan pada saat kita menanam tanaman dari ketiga jenis biji. Nah, kita akan menggunakan 3 jenis biji ini anak-anak. Apa saja yang kita gunakan biji-biji itu? Kita akan menggunakan biji kacang hijau ya, seperti ini, beberapa butir biji kacang hijau. Kemudian kita menggunakan biji jagung ya, biji jagung yang kering, dan yang terakhir kita menggunakan biji kacang merah yang berukuran kecil. Kalau orang Jawa biasanya mengatakan ini adalah kacang tolo. Nah, ini banyak ya ditemui di pasar. Jadi anak-anak bisa beli di pasar. Namanya kacang tolo atau kacang merah yang berukuran kecil. Nah, ini kita akan menggunakan ketiga jenis biji untuk menghasilkan tanaman baru. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ketiga jenis biji ini yang akan kita tanam bersama-sama. Kemudian alat dan bahan apa lagi yang akan kita gunakan untuk menanam ketiga jenis biji ini anak-anak ya? Nah, alat yang kita gunakan untuk menanam adalah yang pertama kita membutuhkan 3 buah gelas plastik. Kalian bisa menggunakan gelas plastik bekas air mineral atau menggunakan gelas plastik bekas minuman boba. Sejumlah berapa Miss? 3 buah saja ya. Ini Miss kita menggunakan minuman bekas boba ya, akan kita gunakan. Kemudian kapas. Nah, beberapa gulung kapas atau beberapa helai kapas kalian bisa gunakan untuk media tanam. Nah, ini sebagai pengganti tanah. Kemudian kita juga membutuhkan paku pines seperti ini atau pushpin seperti ini. Kita akan menggunakan pushpin ini untuk melubangi dasar gelas ya. Dasar gelas plastiknya kita akan lubangi menggunakan pushpin ini supaya ketika kita menyiram air, airnya bisa keluar ya melalui lubang-lubang tersebut. Jadi tidak tergenang di kapas, tidak menggenang di kapas. Seperti itu anak-anak ya. Jadi kita akan melubangi dasar gelas ini menggunakan pushpin. Oke, kemudian kita membutuhkan botol yang berisi air dan tutup botol ini juga sudah kita lubangi anak-anak seperti ini ya. Kita lubangi kecil-kecil menggunakan pushpin ya untuk mengalirkan air dari dalam botol sehingga air yang dituangkan untuk menyiram tidak terlalu banyak ya. Nah, kemudian kita akan mempersiapkannya. Ya, kita satu persatu melubangi bagian dasar gelas menggunakan pushpin. Kita lubangi ya secukupnya ya, sekitar 5-10 lubang. Nah, ini contohnya anak-anak. Sudah kita lubangi. Kemudian saatnya kita memasukkan kapas ke dalam gelas. Ya, masing-masing gelas kita beri kapas. Berapa jumlahnya Miss? Kurang lebih setengah dari tinggi gelas plastik ya, setengah dari tinggi gelas plastik. Kita akan masukkan kapasnya sedikit demi sedikit. Nah, kalau dirasa sudah cukup, sekarang kita masukkan kurang lebih 5-6 butir biji kacang hijau pada gelas yang pertama.
Nah, sudah ya, sudah masuk. Kemudian gelas yang kedua kita isi 5 sampai 6 butir biji jagung. Nah, kita masukkan, jangan sampai jatuh di bawah kapas ya anak-anak. Jadi anak-anak letakkan di atas permukaan kapas. Kemudian yang gelas yang ketiga kita akan isi 5 sampai 6 butir kacang tolo atau kacang merah yang berukuran kecil. Seperti ini, kita beri 5 sampai 6 biji. Nah, kita letakkan di atas permukaan kapas. Kemudian sedikit demi sedikit kita akan siram kapas menggunakan air yang sudah ada di dalam botol tadi ya anak-anak. Jadi kita siram sedikit demi sedikit ya. Jangan terlalu basah atau jangan terlalu becek. Nah, kalau sudah, kita saatnya untuk melabeli gelas tersebut ya. Gelas tersebut kita labeli supaya kita tahu, oh ini tanaman jagung, oh ini tanaman kacang hijau, oh ini tanaman kacang tolo. Jadi tidak tertukar ya. Kita beri label nama-nama biji tersebut. Kemudian kita letakkan pada tempat yang panas cukup cahaya. Nah, beberapa hari kemudian tanamannya tumbuh anak-anak. Coba kalian perhatikan, ini tanaman jagung ya, sudah mulai tumbuh kecambahnya. Ini beberapa hari setelah penanaman biji, kurang lebih 3 hari. Nah, ini usia tanaman 3 hari seperti ini anak-anak ya. Usia tanaman 3 hari sudah tumbuh daun ya, batangnya sudah mulai meninggi anak-anak. Nah, tapi belum semua biji tumbuh anak-anak ya. Belum semua biji tumbuh kecambahnya seperti ini. Jadi kita harus menambah durasi atau waktu untuk tanaman ini tumbuh dengan maksimal. Kita akan tambahkan lagi hingga total 1 minggu ya. Kita akan tambahkan 4 hari lagi. Nah, setelah 1 minggu kita bisa mengamati perbedaan akar, batang, daun, dan tinggi tanaman. Nah, anak-anak, ini adalah tanaman jagung, kacang hijau, dan kacang tolo atau kacang merah setelah 1 minggu penanaman. Wah, ternyata sudah tinggi ya anak-anak ya. Kita akan lihat berapa sih tinggi dari tanaman ini. Kemudian kita akan mencatat perbedaan-perbedaannya ya. Kita akan mencatat perbedaan-perbedaan dari ketiga jenis tanaman ini. Nah, coba kalian anak-anak perhatikan. Ketiga tanaman ini mempunyai struktur yang sama, yaitu mempunyai akar ya. Ini kita punya akar. Jadi tanaman jagung ini ada akarnya nih ya, akarnya. Tanaman kacang hijau juga punya akar nih ya, ini akarnya di sini. Nah, punya akar, nih akarnya sudah menembus kapas-kapas ini ya, punya akar, kemudian punya batang dan punya daun. Nih, ini kacang merah juga punya akar anak-anak nih ya, akarnya sudah menembus di kapas nih ya, akarnya tipis sekali tapi sangat banyak, sudah menembus di celah-celah kapas ini. Nah, ketiga tanaman ini juga mempunyai akar. Nah, selain mempunyai akar, ketiga tanaman ini juga mempunyai batang. Nah, nih ya, ini batangnya jagung. Coba kita perhatikan, batangnya jagung apakah sama dengan batangnya kacang merah? Apakah sama dengan batangnya kacang hijau? Nah, kita akan lihat di sini. Kemudian daun. Ya, kita lihat daunnya. Ketiga tanaman ini juga mempunyai daun. Warnanya sama ya, warnanya hijau. Ya, warnanya hijau. Nah, tetapi apakah bentuk daunnya sama? Coba kita bandingkan. Ini adalah bentuk daun dari tanaman jagung. Sedangkan yang ini bentuk daun dari tanaman kacang merah atau kacang tolo. Nah, sedangkan kacang hijau bentuknya seperti ini. Nah, ternyata ada perbedaan ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mengamati satu persatu. Kemudian anak-anak menyiapkan peralatan tambahan seperti kertas, diberi tabel pengamatan ya yang terdiri dari parameter pengamatan seperti tinggi batang, lebar daun, jumlah helai daun, warna daun, bentuk batang ya, jenis akar. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan melihat hasil pengamatannya pada kacang hijau berdasarkan parameter ini, lalu tanaman jagung dan tanaman kacang tolo atau kacang merah. Nah, setelah itu kita juga membutuhkan peralatan tambahan seperti pinset jika diperlukan. Kemudian kita membutuhkan penggaris untuk mengukur tinggi tanaman. Sekarang kita akan melihat dulu dari tanaman kacang hijau. Ya, kita akan melihat dari tanaman kacang hijau. Kita akan ukur tinggi tanamannya. Nah, berapa jumlah tanaman yang tumbuh di sini? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tanaman tumbuh, berarti 6 tanaman ini tumbuh dari 6 biji. Ya, tumbuh dari 6 biji. 1, 2, 3, ya, 4, 5. Sekarang kita ukur satu persatu tingginya menggunakan penggaris. Ya, kita ukur berapa tinggi tanamannya. Kita ukur sampai ujung dari daun ya anak-anak ya. Kita ukur sampai ujung daun. Nah, ini ternyata 12,5 ya. Kita tulis
tinggi tanaman yang pertama pada tanaman kacang hijau adalah 12,5. Ya, 12,5 cm. Kemudian tinggi yang kedua kita ukur lagi. Nah, kita ukur tingginya sampai ujung dari daun. Nah, sampai ujung daun. Nah, berapa tingginya ini? Ya. Ternyata 16 cm. Nah, 16 cm. Kemudian tinggi yang berikutnya. Nah, kita hitung tinggi. Yang ini 18. Oh, ini 19 cm. Nah. Oke, kita ambil 3 yang tertinggi ya anak-anak ya. Kita ambil 3 saja, tidak apa-apa. Tapi kalau anak-anak mau mengukur semuanya juga boleh. Nah, di sini ada 12,5, 16 dan 19. Nah, sekarang kita akan melihat lebar daunnya. Nah, lebar daun. Lebar daun diukur dari sini. Ini lebar daun ya. Kita ukur lebar daunnya. Ya, lebar daun dari daun kacang hijau ini adalah kurang lebih 1,2 cm. Kita lihat yang lain, apakah sama? Ya, ini juga 1,2 cm. Ya, yang lainnya? Nah, yang ini 1,3 cm. Nah, berarti lebar daun dari tanaman kacang hijau ini kurang lebih 1,2 hingga 1,3 cm. Anak-anak bisa ambil rata-ratanya ya. Nanti ditulis di sini. Nah, ini tinggi batangnya kacang hijau sekitar 12,5 cm hingga 19 cm. Lebar daunnya 1,2 hingga 1,3 cm. Sekarang kita lihat jumlah helai daun. Berapa jumlah helai daunnya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 helai daun. Karena dia tumbuh dari 6 batang. Satu batang itu tumbuh 2 helai. Jadi kalau 6 batang berapa helai daun? 12 helai daun. Oke, sekarang warna daunnya kita tulis ya. Warna daunnya hijau. Bentuk daunnya. Nah, sekarang bentuk daun di sini adalah bentuk tulang daun. Kita lihat bentuk tulang daunnya di bagian belakang. Nah, bentuk tulang daunnya ini seperti apa? Seperti sirip ikan. Nah, ini menyirip ya. Nih, bentuknya menyirip. 1, 2 nih ya. Nah, ini bentuknya menyirip seperti sirip ikan. Nih, ya. Ini bentuknya menyirip ya. Nah, bentuk daun kacang hijau ini adalah menyirip. Ya, ini menyirip. Nah, sekarang ini bentuk batangnya ya. Bentuk batangnya ini tegak ya, tegak, lurus ya, tegak, lurus seperti ini. Nah, dan tidak ada percabangan ya. Bentuknya lurus, tegak, tidak ada percabangan. Kemudian sekarang kita mau melihat akarnya. Nah, bagaimana kita melihat akarnya? Kita akan cabut menggunakan pinset salah satu batangnya. Anak-anak bisa menggunakan batang yang paling pendek. Nah, misalnya ini ya, menggunakan batang yang paling pendek. Kita ambil akarnya, kita cabut pelan-pelan. Nah, ini dia akarnya. Nah, ini. Nah, ini dia. Ini adalah akar dari tanaman kacang hijau. Nih, bentuknya tanaman kacang hijau ini adalah akar tunjang, bukan akar serabut ya. Bukan akar serabut. Ini bentuknya akar tunggang atau akar tunjang. Kenapa? Karena di tanaman kacang hijau ini dia mempunyai induk akar ya. Ini adalah induk akarnya. Nah, induk akar ini ditumbuhi oleh akar-akar di sekitarnya. Makanya ini disebut dengan akar tunggang. Ya, akar tanaman kacang hijau ini adalah akar tunggang. Nih, bentuknya seperti ini ya. Anak-anak bisa cabut. Ya, ini bentuk dari akar tanaman kacang hijau seperti ini. Ini adalah tanaman kacang hijau ya, berarti akarnya bentuknya tunggang. Kita tulis di tabel pengamatan. Nah, seperti ini ya. Ini dimasukkan ke dalam tabel pengamatan. Nah, sekarang kita akan mengamati tanaman jagung. Yuk, sekarang kita mengamati tanaman jagung. Nah, ini dia. Sama seperti tadi ya, kita mengamati sama seperti tadi. Kita akan mengukur tinggi batangnya. Kita ambil 3 yang tertinggi ya. 3 yang tertinggi mana ini? 1, 2, 3. Ada berapa batang yang tumbuh ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata hanya ada 5 batang yang tumbuh. Jadi kita ukur dari yang tertinggi. Ya, kita ukur. Nah, ternyata ini tingginya. Nah, berapa ini? Nah, ternyata tingginya adalah 22 cm. Tinggi yang pertama adalah 22 cm.
Nah, kemudian tinggi batang yang kedua kita akan ukur. Berapa ini? 17,5 cm. Oke. 17,5 cm. Kemudian yang ketiga berapa ya? Kita akan ukur. Ternyata 15 cm. Nah, 15 cm. Oke, berarti tinggi rata-rata pada tanaman jagung, tinggi tanamannya ya selama 1 minggu tumbuh ini kurang lebih 15 cm hingga 22 cm. Sekarang kita akan ukur lebar daunnya. Yuk, kita ukur lebar daunnya sama seperti tadi ya. Kita ambil bagian tengahnya daun, kemudian kita ukur seperti ini lebarnya. Menggunakan penggaris, lebar daun yang pertama adalah 1,5 cm. Kemudian kita ukur lagi lebar daun yang kedua. Kurang lebih 1,2 cm. Kemudian lebar daun yang ketiga, kita ambil yang tertinggi ketiga, yaitu 1,1 cm. Nah, berarti lebar dari daun tanaman jagung ini adalah 1,1 hingga 1,3 cm. Ya, mirip-mirip dengan tanaman kacang hijau ya, 1,1 cm hingga 1,3 cm. Nah, kita tulis ya di lembar kerjanya. Nah, sekarang kita lihat jumlah helai daun. Nah, ini tadi batangnya yang tumbuh hanya 5 batang. Satu batang itu ada 2 helai daun. Berarti kalau 5 batang berapa helai daun? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 helai daun. Ya, 10 helai. Warna daunnya apa? Ini warna daunnya lebih hijau agak kekuningan ya, hijau muda. Nah, beda dengan yang daun dari tanaman kacang hijau ini yang lebih ke hijau tua. Nah, pada tanaman jagung dia hijaunya lebih agak terang ya. Berarti hijau ya, hijau muda. Nah, bagaimana bentuk tulang daunnya? Kita lihat bentuk tulang daunnya seperti apa. Kita lihat di balik daunnya. Nah, ternyata berbeda dengan bentuk tulang daun pada tanaman kacang hijau. Kita perhatikan baik-baik. Bentuk daun pada tanaman jagung ini adalah sejajar ya. Sejajar, dia lurus ke atas begini. Dia sejajar dengan induk daunnya. Ini induk daun, induk tulang daun ya. Ini ibu tulang daun atau induk tulang daun. Nah, ini ibu tulang daun. Nah, tulang daunnya ini sejajar dengan ibu tulang daun. Lurus ke atas seperti ini. Ya, lurus. Ini adalah tipe tulang daun pada tanaman jagung, yaitu sejajar. Kalau tadi pada tanaman kacang hijau adalah menyirip. Nah, sekarang bentuk batangnya bagaimana? Kita lihat. Batangnya ini seperti pelepah ya, seperti pelepah. Nah, seperti ini, seperti pelepah ya, pelepah pisang bentuknya. Kemudian kita lihat warnanya. Warnanya apa ini, Nak? Warnanya adalah merah kecoklatan ya. Jadi kita tulis bentuk batangnya lurus, tegak seperti pelepah. Ya. Seperti pelepah. Nah, warnanya coklat ya, untuk merah kecoklatan ya, merah kecoklatan. Nih, bentuknya seperti ini. Sekarang kita ambil akarnya ya, kita akan ambil dari tanaman yang terpendek. Kita cabut. Nah, cabut. Wah, ini sudah mengakar sekali ya, sudah mengakar sampai ke kapas tuh. Coba kita lihat ya. Sudah mengakar kuat sampai ke kapasnya. Ya, kapasnya ternyata banyak nutrisinya anak-anak ya, banyak selulosanya sehingga bisa membuat jagung ini bisa tumbuh dengan lebat. Nah, kita lihat tipe akarnya seperti ini ya. Nah, kita lihat. Dan akarnya berwarna seperti ini ya, seperti warna batangnya ya. Warnanya seperti warna batangnya. Ini akar tanaman jagung. Dan tanaman jagung ini akarnya adalah serabut ya. Akar tanaman jagung ini adalah serabut nih ya. Karena dia tidak mempunyai induk akar, tidak ada induk akar di sini pada tanaman jagung. Ya, tanaman jagung ini akarnya serabut. Ya, sama tanaman jagung, tebu, rumput, itu ya. Kemudian gandum itu mempunyai akar serabut nih bedanya ya, akar serabut. Kalau yang ini akar tunggang. Nah, berarti akarnya pada tanaman jagung adalah akar serabut. Oke, ya, sudah tahu perbedaannya ya. Nah, kita letakkan di sini. Sekarang tanaman yang ketiga. Tanaman yang ketiga adalah tanaman kacang merah atau kacang tolo. Nah, ini sekilas mirip kayak tanaman kacang hijau, tetapi yang bikin berbeda apa? Ukuran dari benih atau biji dari kacang tersebut. Nah, karena biji kacang tolo lebih besar daripada biji kacang hijau, maka menghasilkan tumbuhan yang lebih besar pula. Kita lihat dari daunnya saja sudah ukurannya berbeda ya, sangat lebar. Ya, ukurannya lebar sekali nih. Nanti kita akan lihat berapa lebar dari daun kacang tolo ini. Oke, sekarang kita akan melihat berapa tinggi tanaman ini ya. Kita melihat tinggi tanaman ini. Ada berapa batang yang tumbuh? Kita hitung ya. 1, ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hanya ada 5 batang yang tumbuh. Sekarang ini yang paling kecil. Ya, ini yang paling kecil. Nah,
ini yang paling kecil ya, yang paling pendek, dan yang ini yang paling tinggi. Kita ukur yang paling tinggi dulu. Berapa tinggi tanaman ini dari akar sampai ujung daunnya ya. Ini ternyata 15,8 cm. Oke, kita hitung dulu, kita ukur 15,8 cm. Kemudian yang tinggi kedua, nih ya, yang tinggi kedua kita ukur semua. Nah, ini ada 13. Nah, ini kita ukur. Ini 13,3 cm ya. Ini tingginya 13,3 cm. Nah, yang tinggi yang ketiga, ya kita ambil yang ini. Nah, ini kita ambil dan kita ukur tingginya. Berapa tinggi tanaman ini? Ternyata 14,5 ya. Ini 14,5 cm. Nah, dari sini kita sudah melihat ada perbedaan ya, dari tinggi tanamannya saja sudah berbeda ya. Dari tinggi tanamannya saja sudah berbeda. Ya, apalagi dari batangnya, daunnya juga berbeda. Kemudian sekarang kita ke lebar daun. Nah, kita akan ukur berapa lebar daunnya. Kita cek, kita ambil bagian tengahnya, kemudian kita tarik ke arah kanan. Kita ukur berapa? Ternyata 3,1 cm. Nah, lebar daunnya 3,1 cm. 3,1. Kemudian lebar daun yang kedua, yang ini. Berapa kira-kira? Yang ini 3,3 ya, 3,3 cm. Nah, kemudian lebar daun yang ketiga, yang ini berapa ini? Kita ukur. Yang ini 2,6 ya, 2,6 cm. Nah, kita catat di sini semua ya. Yang kita rekap tadi, yang sudah kita amati, kita catat semua di tabel hasil pengamatan. Kemudian kita hitung berapa jumlah helai daun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 helai. Sama seperti pada tanaman jagung. Kemudian warna daunnya hijau. Sama ya, hijau tua. Nah, tulang daunnya bagaimana ini? Nah, ini tulang daunnya mirip dengan tanaman apa tadi ya? Tanaman jagung apa tanaman kacang hijau? Ya, betul, tanaman kacang hijau. Berarti ini tulang daunnya seperti apa kalau begini? Menyirip. Nah, ini bentuk tulang daunnya, menyirip. Nah, menyirip. Oke, kemudian bentuk batangnya sama seperti kacang hijau ya, tegak, lurus, dan tidak bercabang. Kemudian akarnya bagaimana? Kita cabut ya. Kita cabut tanaman yang paling pendek nih, ini saja. Oke, pelan-pelan. Akarnya sudah terlalu menancap di dalam. Ini dia. Nah, ini adalah akar tanaman kacang merah. Nih, seperti ini ya. Nah, ini akar tanaman kacang merah. Nah, ini adalah akar induk. Nih dia, ini induk akarnya. Ini induk akar, kemudian di sekelilingnya ditumbuhi akar-akar yang lain. Makanya ini tadi ketika dicabut susah sekali anak-anak, karena dia sudah mengakar kuat di dalam kapas. Ya, induk akarnya sudah terbentuk seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan akar tunggang. Kalau akar tunggang, dia punya induk akar seperti ini. Dia kuat. Ini yang akan menopang tanaman ini. Jadi susah sekali dicabut ya. Kalau sudah nancep, sudah mengakar kuat di media tanamnya, entah itu tanah, entah itu kapas, begitu ya. Ini sudah nancep kuat, jadi sangat susah gitu ya, agak susah untuk dicabut. Nah, ini induk akarnya. Nah, induk akarnya ini dikelilingi oleh akar-akar di sekitarnya. Ini yang disebut dengan akar tunggang. Jadi pada tanaman kacang tolo atau kacang merah ya, akarnya adalah akar tunggang. Kita tulis ya, akarnya tunggang. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang anak-anak tahu perbedaannya ya, perbedaan dari ketiga tanaman ini ya, antara kacang hijau, jagung, dan juga kacang tolo. Nah, di sini anak-anak bisa melihat perbedaan dari ketiga jenis tanaman ini ya. Tanaman ini sekalipun berbeda ya, mereka punya fungsi masing-masing, dan ketiga tanaman ini bisa bertumbuh ya, bisa menghasilkan tanaman baru hanya karena satu butir biji. Ya, satu butir biji bisa menghasilkan keturunan baru. Dari biji kacang hijau, biji jagung, dan biji kacang tolo menghasilkan tanaman yang baru. Nih, seperti ini ya. Ini adalah perbedaan dari ketiga tanaman ini. Dan tanaman ini dipakai Tuhan secara luar biasa untuk berkembang biak ya, berkembang biak, menghasilkan buah, menghasilkan biji yang baru, menghasilkan tunas yang baru.
Oke, ini perbedaan tanamannya. Dari batangnya berbeda, akarnya berbeda, warna daunnya berbeda, bentuk daunnya berbeda, bentuk tulang daunnya berbeda. Bahkan lebar daun, warna daun, tinggi tanaman juga berbeda. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tanaman yang anak-anak lihat, yaitu tanaman kacang hijau, jagung, dan juga kacang merah atau kacang tolo. Nah, pertanyaannya, menurut hasil pengamatan kalian, apa yang menjadi ciri khas yang unik dari tanaman jagung, kacang hijau, dan kacang merah anak-anak? Dijawab ya. Thanks for watching my channel. See you next time. Bye-bye.